Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku sekalian. Selamat datang di pembelajaran daring Tauhid bersama saya Ade Zakaria. Sesuai dengan di jadwal ya. Di jadwal hari ini yaitu pukul 12 sampai pukul 1 nanti, yaitu pembelajaran Tauhid kode nomor 7. Baik, sebelum kita mulai, saya pastikan dulu di sini anggotanya adalah ada 5 ya. Ada Fatan, ada Rafa, ada Tania, ada Muhammad Akbar. Baik. Selanjutnya, untuk materi hari ini, untuk lebih mengefektifkan waktu ya, bisa dibuka di file, kemudian ada materi kelas di situ, ya. Kemudian ada 2 di situ. Yang pertama adalah pengenalan tentang sejarahnya kitab Aqidatul Awam. Yang kedua adalah kitab Aqidatul Awam itu sendiri. Jadi bagi yang pernah tahu, kita di sini nanti kedepannya akan membahas, akan mengartikan, akan membaca nadhoman Aqidatul Awam. Baik, selanjutnya kita cari tahu dulu apa sih Aqidatul Awam itu. Kita buka materinya. Bisa dilihat di laptop kalian atau di HP kalian. Aqidatul Awam adalah kitab tentang tauhid, ya, tentang keimanan kita, keyakinan kita, akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kita juga yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini sendiri merupakan kitab karya dari Syekh Said Al-Marzuki, ya. Di sini dijelaskan bahwa kitab Aqidatul Awam adalah berisi syair-syair atau nadom-nadom tentang tauhid yang di sini dikarang oleh Syekh Said Al-Marzuki, ya. Di sini nama lengkapnya bisa dilihat Ahmad bin Muhammad bin Syed Ramadan Al-Marzuki Al-Hasani wal Husaini Al-Maliki Al-Misri Al-Makki. Karena di sini dilahirkan di sekitar tahun 1205 Hijriah di Mesir. Al-Misri, Mesir. Kisahnya juga di sini dijelaskan sepanjang waktu beliau bertugas mengajar di Masjid Mekah. Karena kepandaian dan kecerdasannya, beliau kemudian diangkat menjadi mufti mazhab Maliki di Mekah. Mufti itu ya kepercayaan atau istilahnya orang yang dipercaya, pemimpin atau orang yang dipercaya bahwa memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap mazhab Al-Maliki. Yang pada saat itu beliau menggantikan Sayyid Muhammad yang wafat sekitar tahun 1261 Hijriah. Beliau juga terkenal sebagai seorang pujangga yang dijuluki dengan Abu Al-Fawzi. Kemudian kisah hidup berikutnya, beliau juga memiliki guru-guru, ya. Di antaranya adalah Syekh Al-Kabir As-Sayyid Ibrahim Al-Ubaidi,
Beliau adalah ulama yang berkonsentrasi pada qiraah al-asyrah, ya, qiraah 10. Dan di antara murid-murid beliau adalah Syekh Ahmad Damhan, kemudian Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan, kemudian Syekh Tahir At-Takruni, dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan lebih banyak lagi. Salah satu kitab beliau yang sekarang akan kita bahas yaitu Kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini tercipta, dikarang bermula ketika beliau bermimpi berjumpa Rasulullah SAW pada akhir malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ya. Di sini Kitab Aqidatul Awam beliau rincikan dalam sebuah kitab syarah yang bernama Tashhil Nail Al-Maram Libani Mandumah Aqidatul Awam, yang artinya adalah penjelasan-penjelasan tentang syarah dari Kitab Aqidatul Awam yang diperuntukkan untuk orang-orang yang masih awam. Ya, awam itu adalah orang yang tidak begitu paham, tidak begitu pintar tentang agama, tentang akidah dan lain sebagainya, maka tidak dirinci atau hanya dibikin oleh Syekh Said Al-Marzuki, dibuatkan sebuah syair yang mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca, dan mudah untuk dipahami. Itu. Kemudian langsung saja ketika kisah Syekh Said Al-Marzuki menulis kitab yang berasal dari mimpi beliau, yang pada saat itu beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya di sini, bacalah Nadam Tauhid yang barang siapa memeliharanya, saya besarkan dulu ya, biar lebih jelas. Yang barang siapa meliharanya akan masuk surga dan tercapai tujuan maksud dari segala kebaikan yang selaras dengan Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah memeliharanya di sini adalah membacanya, menghafalnya, dan meresapinya dari setiap kata per kata, dan kemudian mempraktekannya dalam hal segala kebaikan yang tentunya harus selaras dengan Quran dan Sunnah. Intinya adalah ketika kalian bertakwa, ketika membacanya, memeliharanya, insya Allah akan masuk surga. Di sini adalah sabda Nabi ketika di dalam mimpi Syekh Marzuki ya. Kemudian setelah Nabi bersabda, Syekh Marzuki berkata, "Nadam-nadam apakah itu wahai Rasulullah?" Setelah beliau bertanya seperti itu, yang jawab bukan Nabi tapi para sahabat. Para sahabat kemudian berkata, "Dengarkanlah apa-apa yang akan Rasulullah katakan." Sudah, diam saja, intinya dengarkan apa yang akan Rasulullah katakan atau akan Rasulullah sabdakan. Kemudian Rasulullah langsung bersabda, melanjutkan. Rasulullah bersabda, "Qul abda'u bismillahirrahmanirrahim." Katakanlah, abda'u, aku memulai, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Kemudian Syekh Marzuki pun berkata, sesuai dengan perintah para sahabat tadi, untuk ketika setelah Nabi bersabda, kemudian dilanjutkan Syekh Marzuki untuk mengikutinya.
Akhirnya Syekh Marzuki pun mengikuti kata per kata, bait per bait apa yang disabdakan oleh Nabi. Dan beliau membaca Abda'u Bismillahirrahmani Wabirrohimi daimil ihsani ila akhirihi sampai nadom yang Rasulullah ajarkan selesai. Yaitu sampai pada bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, ini adalah bait terakhir yang Rasulullah ajarkan kepada beliau Syekh Said Ahmad Marzuki. Kemudian setelah selesai Nabi pun berdoa dan para sahabat mengaminkannya sebagai tanda pembelajarannya atau informasi yang diberikan kepada Syekh Said Al-Marzuki tentang nadom-nadom akidah tauhid yang diajarkan beliau kepada Syekh Marzuki. Bait terakhir ini adalah bait yang ke-26 di kitab Aqidatul Awam, karena itu adalah yang benar-benar dari Nabi yang disampaikan kepada Syekh Marzuki dalam mimpinya Syekh Marzuki, yaitu 26 bait. Tapi kemudian Syekh Said Al-Marzuki menambahkan lagi sebanyak 31 hingga berjumlah 57. 26 tambah 31 sama dengan 57 bait. Kenapa kok Syekh Said Al-Marzuki ini menambahkan 31 bait? Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah, 31 nadam itu ditambahkan, yang di dalamnya beliau tambahkan tentang kisah Nabi, kelahirannya, riwayatnya, istri-istrinya, putra-putrinya, bahkan cucu-cucunya, dan juga para sahabatnya. Di situ dibahas sampai dengan 57 bait total. Ya. Yang di situ dimulai oleh beliau yaitu waqulu ma'ata bihir rasulu fahaku taslimu wal qabulu. Nah, itu adalah bait ke-27 sampai bait terakhir hingga selesai. Ini bait terakhirnya. Baik, sampai sini singkat saja agar kalian bisa pelajari, bisa kalian pahami. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis ya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Setelah pertanyaan kemudian saya jawab, nanti akan saya taruh tugas ya di Teams, di umum, kemudian di sini ada tugas ya. Nanti saya akan rilis tugas ya. Rilis tugas ini saya sudah buatkan draftnya. Nanti di situ perintahnya akan jelas. Tugasnya nanti mudah, hanya menyalin materi yang tadi, merangkum, diambil yang penting. Kenapa saya menyuruh merangkum, mencatat dalam buku catatan? Karena orang punya buku, orang punya lembaran kertas, orang punya PDF di HP atau di laptop, itu belum tentu kita tahu atau guru tahu kalau memang dibaca atau tidak. Itu kita tidak tahu. Makanya, tapi ketika kalian mencatat, kalian pasti membaca. Karena nggak mungkin kalian mencatat sambil memejamkan mata, itu kan nggak mungkin. Karena kalian membaca terlebih dahulu, kemudian kalian catat. Nah, itu adalah tujuan saya memberikan tugas ini. Jadi tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, untuk absensi ya dilihat dari keaktifan di ini ya di Teams, ada komentar, pertanyaan dan lain-lain, itu adalah sebagai absensi saja karena di sini hanya ada 5 anak kalau saya tidak salah. Baik, terima kasih sampai di sini. Mohon maaf ini saya rekam terlebih dahulu karena takutnya nanti pas jam 12 tidak bisa standby ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.